Kemarin tuh ada yang udah divaksin ya, udah 2 kali, Bro. Vaksin. Yes. Tapi masih kena, dia kena cacar, tau nggak lu? Shalom jemaat rebahan di Indonesia. Wow. Kita lihat sudah banyak yang datang hari ini. Ada sekitar 4 orang saja ya, termasuk saya. So welcome home. This is Church Uncensored episode 1. Yeah. Tepuk tangan dulu Bodong, virtual. Gue rebahan dulu. Karena jemaat rebahan kan, gue jadi rebahan. Haleluya. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Tapi sebelum itu mungkin ada yang nanya juga, Church Uncensored apaan sih? Kita akan membahas di sini, di channel ini kita akan membahas topik-topik terkait gerejawi yang membara dan panas. Sehingga hari ini kita akan meraba-raba topik yang panas tentunya. So, hari ini kita akan bahas apa topiknya? Panas. Yang sangat panas benar. Karena saya kepanasan nih ya. Topik hari ini adalah kalau percaya lindungan Tuhan. Oh, bukan ya. Kenapa vaksin? Ya nggak sih? Maksudnya kita kan se-holy itu nggak sih? Kita kan anak-anak Kristus katanya. I mean kita senantiasa dilindungi Kristus. Tapi kenapa kita perlu vaksin? Apakah kita tidak percaya lindungan Tuhan? Atau kita percaya lindungan vaksin? Topik menarik hari ini. So oke, tadi saya belum perkenalkan teman-teman saya hadir. Saya sendiri namanya saya Kevin. Di sebelah saya ada Sis Jeffy. Hai Jeff. Wih, Sis Jeffy. Makin cantik dan cetar seperti biasa. Dan kece. Bisa aja lu. I believe I can fly. Bisa dong, bisa-bisain. Oh bisa ya? Bisa-bisain ya. Selain Sis Jeffy ada juga Bro Dion nih. Wede. Hai bro. Apa kabar bro? Baik lah kayaknya. I feel good. Kira-kira baik bro. Kira-kira. Sehabis ini kita akan membahas topik-topik yang membuat kita tidak baik tentunya. Pusing gue topiknya. Lo ada topik yang lebih ringan gimana sih? Ini semacam akan penuh banyak sensor nih sebenarnya acara ini nanti. Kalau pertanyaan itu sebabnya kita adalah Church Uncensored karena di sini pembicaraan kita tanpa sensor. Tidak disensor. Exactly. Nanti kita di-ban sama PGI loh, Bro. PGI ya? PGI atau siang tuh? Kan ada PGI siang, sore dan malam. Saya nggak tahu. Nah kan, kalau MLM aja gimana MLM? Oh, MLM. Ntar di-ban sama restoran PGI sore tau nggak lo? Seriously, what are you doing? Oh iya, PGI sore. Udah buka di Sunter. Dekat rumah saya tuh ada. Bukanya siang malam. Oh iya, siang malam. Tapi gue tadi baru lihat ada loh restoran siang malam loh, Padang juga dan kayak masuk tuh iklan satu restoran. Satu ya. Buka dong slotnya ya nanti ya. Ini kan kita belum ada overlay ya. Nanti kita mau ada overlay, ada frame-nya next time. Itu bisa sponsor. Nah, terakhir nih gue belum kenalin nih satu lagi. Ada brother gue juga, Brother Gar. Halo bro. Halo semua. Oh deh, gila. Latarnya nih apa sih, kartu-kartu ya? Yu-Gi-Oh atau apa tuh? Oh, ya ini karakter aksi. Wih, karakter aksi pasti jago beraksi ya. Baiklah, so mungkin kita mulai aja kali ya di kesempatan senja yang berbahagia ini, ya nggak sih, mengisi waktu Sabtu sore kita yang berharga dan panas bro. Oh, lu tempat lu senja, Kev? Gue kebetulan ini di pusat alam tata surya ya, jadi ya, sampai malam. Luar ruang dan waktu dong bro. Gue di Tokyo lagi pagi nih soalnya sekarang. Asik. Tokyo Bukyu ya? Tokyo Bukyu ya? Little Tokyo Blok M. Ya, Jakarta juga. Aduh, canda nih. Gimana nih? Udah pada siap belum nih kira-kira untuk memulai topik ini? Ya pastilah bro, nggak siap. Nggak siap kan? Oke. Nah, bagaimana teman-teman semua? Kalian bisa menyimpulkan sendiri apa itu topik ini. Kita tutup aja kali ya. Oke, baik. Aduh. Topik lu, kalau menurut lu gimana bro?
Ya, Kalau menurut ya, si yang Devi nanya- kali ya. ya, Oke, yang si nanya. Devi gimana? Yang nanya dibalas Yang nanya tanya. kenapa lu sih? Saya Kayak gua. Iya. jadi. Tapi ini kan hal-hal yang cukup umum ya. I mean, gue sering dengar juga dia ada orang yang emang pro banget sama vaksin dan kontra dengan vaksin ya, dengan berbagai alasan tentunya gitu kan basically. Dan kita sebagai orang-orang yang Kristen dan percaya Tuhan gitu kan, maksudnya kita sendiri terkadang sering terjebak dalam pertanyaan ini. Mungkin sama kayak orang-orang yang kayak ini, kalau lagi sakit ada yang kayak pro banget obat, ada yang pro doa aja gitu kan. Ya gitu kan. Nah ini kan sama nih, malah lebih Iya. lebih tinggi ya, itu vaksin gitu kan. Kayak harus semuanya diwajibkan pemerintah. What do you think? Mungkin kita mulai dari Bro Dion kali ya, Bro. Menurut lo gimana, Bro? Sebagai jemaah terbahan Indonesia. Gue tadi dengerin lo ngomong, kenapa lo tiba-tiba jadi Batak ya? Iya. Lo logat lo kenapa jadi Batak sih? Karena ini pengaruh frekuensi Berperan. ini sih ya. luar angkasa kan. Jadi bisa berubah. Ketinggian ya. Kalau gue sih percaya lindungan Tuhan sih. Gue percaya lindungan Tuhan. Nah, itu apa namanya? Yang gue percaya ya, Tuhan pasti akan melindungi. Mau lu vaksin atau enggak. Gitu. Amin. Jadi lu mau vaksin atau enggak sebenarnya sama-sama jadi dilindungi gitu kan. Apakah sama-sama dilindungi lah, lu mau vaksin atau enggak sama-sama dilindungi gitu kan. Kalau lu percaya perlindungan Tuhan, so doesn't matter lu mau vaksin atau enggak. Cuman yang mau gua garis bawahin tuh adalah sikap yang lu ambil pada saat lo vaksin atau enggak itu sebaiknya tidak mengganggu orang lain, Jo. Nggak ganggu orang lain ya? Iya, jadi permasalahannya itu percaya Tuhan tuh mutlak. Mau vaksin apa enggak jangan ganggu orang lain. Misalkan kayak gini nih, kan sekarang kayak gue kantor udah mulai work from office tuh. Udah boleh masuk 25%. Nah, seandainya gue lu sendiri meeting 25% tuh berarti. Lu sebagian masih di rumah 25% iya, ke kantor. Gue kebanyakan sekarang masih nggak lagi di sini. Ini bukan gue nih sebenarnya. Ini bukan lu. 25% ini. Pantesan lu duduk, kaki lu masih di kantor kan, 25%. Lo mau lihat 25% lainnya nggak nih? Aduh. Mau lihat nggak lo? Nggak usah. Enggak. Nggak usah. Gitu, Tapi masih Jo. ada kan? Oke. Masih ada. Iya, lanjut. Terus Serem ya. serem banget. Terus maksud gue jangan menghambat orang lain tuh artinya kayak misalkan gini udah 25% masuk. Jadi dibagi per tim gitu, Bro. Jadi tim gue itu kebagian hari Senin. Nah, apa jadinya kalau ada orang yang nggak vaksin, terus habis gitu meeting, terus dia nggak bisa masuk gedung? Kan ngeganggu timnya dong. Iya, berarti dia meetingnya online dong. Lah, ini timnya semua pada masuk, Bro. Oh, pada masuk. Ini meetingnya face to face, tapi kan masuk gedung kan harus pakai sertifikat hak milik ya. Sertifikat tanah kan. Oh iya, pantesan gue susah masuk tuh. Masuk. Lu masuk nggak bisa kan? Karena bukan sertifikat vaksin, itu sertifikat hak ini milik. topiknya properti ya bagaimana ya? Salah kayaknya. Topiknya investasi yang cuan. Oh, investasi. Gitu, Oke, Jo. kita ke topik kedua kali ya langsung, yaitu investasi. Bagaimana cara bisa membeli properti tanpa hutang? Tanpa duit. Aduh, nyolong. Gitu atau apa ya? Gitulah misalkan kalau lo produksi apa ya, lo misalkan orang kerja di mana ya, contohnya itu aja sih kalau gue, jadi jangan ngeganggu orang lain itu satu. Jangan ngeganggu orang lain lagi itu misalkan lo misalkan vaksin nih ya, terus ada yang nggak vaksin, terus lo bacot terus lo bacot. Tuh yang nggak vaksin tuh gini itu kan ngeganggu kan for whatever position you in, mau vaksin atau enggak ya jangan ganggu orang gitu aja. Jangan ganggu. Karena prinsipnya mau vaksin nggak vaksin ya tetap aja dalam lindungan Tuhan gitu. Jangan menghambat orang. Mantap. Ini masih nggak keluar dari topik ya, luar biasa. Luar biasa, ini pesan-pesan dari Mario Tegal nih. Mario Tegal ya. Kirain Mario Tegang ya. Udah nggak ada.
Saper. Oke, ini menarik. Berarti dari Bro Dion gue bisa bilang kayak ya udah, lu personally lu mau vaksin enggak? Oke, bebas. Tapi lu jangan gangguin orang gitu kan. Ya, Jangan apalagi istri menghambat. orang ya kan. Istri Bahaya orang. banget, bro. Ya, Itu bahaya banget sih menurut gue. Nah, Sama tapi jangan ketika- bawa sertifikat hak milik tanah untuk masuk ke gedung, nggak bisa soalnya. Nggak bisa ya? Gue baru tahu, makanya ntar gue catat dulu deh. Galak. Bro. Teknologi. SHGB mungkin baru bisa ya. Heeh. Gue foto dulu deh, kayaknya penting nih. Penting. Iya. Emangnya ujian. Nah, kalau Sis Jeffy gimana nih, Sis Jeff? Menurut lu gimana, Jeff? Lu setuju juga nggak dengan Dion, dan lu punya sesuatu yang mau ditambahin nggak menurut pemikiran lu, pandangan lu tentang vaksin ini? Gue setuju sih sama Dion. Maksudnya kayak tiap orang kan ada prinsip sendiri, ada yang mau divaksin, ada yang enggak. Kalau gue sih balik lagi ke sebenarnya hak asasi manusia gitu. Jadi kayak kalau ada yang nggak mau divaksin karena dia percaya dan dia ngerti tubuhnya, kan tiap orang biasanya ngerti ya tubuhnya gimana, kayak enggak, tubuh gue oke gitu ya, walaupun ada juga akhirnya yang bilang lu tahu dari mana tubuh lu oke gitu. Tapi anyway, intinya kayak vaksin nggak divaksin menurut gue ya itu jangan dipaksa kayak gitu. Nah cuman kan sekarang dikondisikan dengan yang tadi Bro Dion bilang, masuk gedung mesti pakai surat hak milik tanah gitu kan, kayak pasti nggak bisa gitu. Iya, jadi menurut gue itu sebenarnya udah ada unsur pemaksaan sebenarnya gitu. Oke. Dan apa ya, rada ngeganggu ya Bro Dion ya, maksudnya ngeganggu dalam arti misalnya kayak tadi Bro Dion bilang kita mau meeting bareng, sementara Bro Dion sama teman-temannya mereka nggak mempermasalahkan, atau bosnya misalnya tidak mempersalahkan ada yang divaksin, ada yang enggak, kembali kepada keputusan masing-masing, tapi kan tetap nggak bisa masuk gedung. Karena apa? Karena ya itu mesti ada surat. Jadi menurut gue tetap ada unsur paksaan gitu. Nah itu gue agak sedih sih ngedenger kayak gitu loh. Oke. Jadi kayak mungkin part dari vaksin ini secara nggak langsung kan pasti kan ya kayak let's say pemerintah punya satu aturan khusus, dan ini ngaruh yang diterapkan ke seluruh warganya gitu ya, termasuk di Indonesia juga kayak pemerintah ya I think di dunia kebanyakan juga kayak gitu ya, kayak lebih nonjolin oke, lu harus ada sertifikat vaksin ya, termasuk perjalanan ke luar negeri ya sekarang keluar ya naik pesawat gitu kan ya. Kalau keluar kamar sih nggak apa-apa ya, kayak keluar kamar gue jarang sih dimintain. Iya, benar. Tapi I mean hubungan maksud gue gini, kalau hubungannya sama pemerintah juga di satu sisi dia mencoba untuk membatasi dengan apa ya sama ya, pemerintah kan punya keputusan yang akhirnya mungkin ya dengan dia diskusi dengan pemerintahan dan akhirnya diputuskan udahlah kita harus ngeharusin ini untuk mengurangi potensi orang-orang yang lebih rentan kena penyakit gitu ya untuk masuk gitu. Menurut lu gimana tuh ya? Ya kalau menurut gue sih sekarang gini, vaksin nggak divaksin kan sebenarnya itu balik lagi ke imun sistem kita sendiri. Jadi orang yang nggak divaksin bukan berarti pasti kena COVID, tapi orang yang divaksin bukan berarti nggak kena COVID juga gitu loh. Iya kan? Jadi kayak nggak ada jaminan pasti gitu loh. Jadi nggak, kalau menurut gue kalau kita memukul rata pendapat yang mengatakan bahwa kalau lu divaksin lu membuat orang lain merasa aman karena dia pasti tidak, atau katakanlah kemungkinan besar tidak tertular COVID, ya itu kayaknya terlalu kompleks karena setiap orang mempunyai gaya hidup masing-masing. Dia pergi kemana, dia ngapain aja, dia jaga tubuhnya gimana, apakah dia olahraga, apakah ada komorbid, maksudnya itu kompleks banget gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata vaksin menjamin tidak menyebarnya virus atau apapun itu gitu loh. Itu sih menurut gue sih. Iya, intinya ini adalah gue permasalahan yang kompleks nggak sih? Kayak rumah juga kan kompleks tuh ya. Iya. Atau kantoran juga kompleks. It's so kompleks ya. Benar. Ada juga teman gue yang gue setuju sih sama Jeffy. Ngomong sama lu kompleks kata Brogar. Iya makanya. Security juga kompleks. Gue setuju sama Jeffy, soalnya kemarin tuh ada yang udah divaksin ya, udah 2 kali bro vaksin, tapi masih kena, dia kena cacar, tau nggak lu? Sumpah. Iya.
Cacarnya cacar Cina lagi. Makanan jajan dong ya, jajanan dong pakai santan. Enak banget tuh. Aduh, dingin-dingin pakai santan hangat-hangat ya. Tapi anyway, gue emang denger sih, actually yang emang udah vaksin pun nggak sedikit juga yang kena ya. Cuman ya makanya beda-beda. Even ada yang meninggal juga, gue tahu ya. Mungkin karena comorbid and all the stuff. So it's true juga. Gue jujur gue juga setuju sama yang JV bilang bahwa lu divaksin pun ya kan juga bisa kena gitu. Jadi kalau ada juga yang nggak divaksin nggak kena gitu kan. Jadi it's ya ini menurut gue ini PR juga ya buat pemerintah ya. Karena ya we hope ya in the near future gitu ya, yang ngasih ini permasalahan ini juga bakal kayak bisa ditemuin jalan tengahnya gitu loh, sehingga semuanya bisa ngantor bareng-bareng lagi terlepas dia vaksin atau enggak gitu kali ya. Nah, kalau dari Bro Gard sendiri gimana Bro? Menurut pandangan yang di Terawang dan di Raba gitu. Kalau gue pribadi sih setuju-setuju aja. Mana aja divaksin nggak divaksin ya mirip lah ya sama Bro Dion pandangannya. Karena betul apa yang JV omongin itu betul. Kita nggak bisa pungkiri orang yang sudah divaksin nggak 100% pasti kebal. Demikian juga sebaliknya. Karena kita menemukan banyak yang tidak divaksin survive, ya, karena imun tubuhnya baik. Ini karena topiknya vaksin COVID, ya kan? Tapi kalau kita di dunia yang sebelum ada COVID-COVID-an begini, waktu kita punya anak kecil, juga banyak orang-orang yang menolak diimunisasi anaknya, dan mereka anak-anaknya bisa tumbuh dengan sehat. Padahal imunisasi itu secara data itu sangat positif, sangat berhasil. Bisa dibilang hampir 100% menghilangkan resikonya kayak polio dan sebagainya. Memang karena banyak orang juga nggak sepakat dengan pemaksaan vaksin dalam tanda kutip ya. Karena mereka jujurnya pemerintah sendiri belum bisa memastikan bahwa vaksin, karena semua sama-sama tahu vaksin yang dikeluarkan sekarang ini kan masih dalam tahap terburu-buru, masih dalam belum betul-betul belum teruji dalam waktu yang tesnya lama gitu. Bisa dimengerti, betul. Tapi mungkin kita melihatnya dari sudut pemerintah, karena pemerintah juga pusing. Tidak semua kebijakan itu bisa diterima 100% oleh semua orang. Tapi pemerintah menimbang-nimbang antara mudarat dan manfaatnya. Mereka melihat lebih menguntungkan divaksin daripada tidak divaksin. Karena kenapa kalau kita pikir begitu? Secara pemerintah juga kalau disuruh milih nggak divaksin boleh, mereka sangat senang sekali, bisa hemat banyak anggarannya, ya kan? Orang berapa juta Indonesia divaksin gratis. Itu kan kalau pemerintah mau berhemat luar biasa banyak. Tapi seperti Bro Dion bilang, memang kita semua punya pandangan beda-beda. Kita mungkin tenang-tenang saja nggak divaksin, atau kita mungkin bahkan udah divaksin kita tenang-tenang. Tapi banyak orang di luar sana yang walaupun sudah divaksin sampai lebih dari 2 kali, tetap sangat ketakutan yang namanya kena penyakit. Bukan hanya COVID, influenza dan sebagai demam berdarah dan sebagainya. Ya, kita semua anak-anak Tuhan memang percaya Tuhan melindungi, tapi ada yang lain juga bilang kita juga harus mentaati pemerintah kita, ya. Walaupun kita seringkali mungkin nggak setuju dengan kebijakan pemerintah kita. Ya, kalau saya sih gitu. Vaksin dari vaksin itu betul hak asasi bisa dibilang saat ini. Terlebih lagi belum bisa dipastikan bahwa kehandalannya itu 90%, nggak sampai kan, 70% dan sebagainya. Betul. Jadi efikasi atau apa itu ya, verifikasi. Iya, namanya susah dah. Iya. Kasih komunikasi lah ya. Dikasih deh, udah dikasih. Tadi Bro Gard juga ngomongin tentang influenza ya. Gue juga jadi ngeliat sebenarnya actually
itu kan udah lebih banyak ya dibanding kita ngomongin COVID, apalagi di masa-masa sekarang ini, di masa sosial media ini lebih banyak influencer ya. Mungkin Bro Dion juga di apa ya? Influencer dunia, boy. Nah, ditusuk ya, aku tusuk ya. Beda ya. Influencer sama influencer beda. Nah, Bro Dion soalnya kan kerjanya di ada hubungan sama advertising gitu, pasti lebih paham lah ya. Kenapa gue influencer? Dunia influencer ya kan, lu kan sering berhubungan dengan influencer. Influencer malih, kenapa influencer? Ya. Oke. Ini seru nih. Tapi menurut gue berarti ya gue pribadi juga gue sih cukup setuju dengan apa yang kalian ngobrolin dari tadi. Ada yang nggak setuju dong, kurang seru nih, setuju semua. Setuju, lu dong tapi jadi gue bad cop. setuju. Nah gitu. Gue nggak setuju kalau bayar, bro. Kalau menurut gue, ini menurut gue. Contoh, gue punya temen juga nih. Gue punya temen yang waktu itu sempat ngobrol sama gue. Jadi basically kayak gue tanya gitu, lu udah vaksin belum? Dia bilang belum bro gitu. Kenapa vaksin aja gitu kan? Gue bilang, padahal gue juga belum vaksin waktu itu gitu kan. Terus kayak, gue nggak mau soalnya bayar kan. Terus gue bilang itu gratis. Dia bilang ya udah deh, boleh deh kalau gratis gitu. Gue rasa tuh ya, berarti bukan cuman gue yang mikir kalau vaksin itu oke aja, tapi kalau gratis coy, kalau bayar baru keberatan. Baru keberatan. Padahal badan gue udah berat gitu kan. Karena vaksin juga harus memberatkan hidup gue lagi. Tapi itu menarik loh. Ya menurut kalian gimana kalau vaksin? Ya jangankan ya, sedangkan vaksin aja ada yang pro dan kontra. Yeah. Dan menurut kalian? Ya benar tuh Vin. Vaksin yang berbayar. Ya, gue setuju banget. Sebenarnya gue juga nggak terlalu masih setengah-setengah tadi kan 50-50 kan. Tapi mumpung vaksinnya gratis, oke lah. Sebenarnya gue ini takut jarum, tapi ya oke lah. Mumpung masih ini, karena kalau bayaran 1 jutaan ya sekali suntik kan. Betul. Masuk tuh sponsor bayar, Jo. Masuk sponsor bro. Jarum tadi. Jarum masuk. Oh iya. Super lagi jarumnya. Bisa bentol-bentol. Jadi kalau gratis tuh Brogar tuh takut jarum, tapi kalau bayar jarum yang takut. Tenang aja. Itu mungkin itu nanti. Semacam Chuck Norris ya, Kogart ya. Chuck Norris. What do you think? Tapi itu juga lucu loh, kalau ada angle lain sebenarnya diskusinya. Ada yang kan tadi ngomong kenapa harus vaksin kalau percaya lindungan Tuhan. Tapi ada loh orang-orang yang nggak vaksin tuh karena dia takut justru kalau setelah divaksin nanti kenapa-kenapa. Tapi kalau lo percaya Tuhan ya vaksin aja, Jo, gitu kan. Ada kan yang kayak gitu. Jadi macam-macam sih dimensinya. Ada yang emang nggak mau vaksin karena merasa hak asasi manusia gitu ya. Ada yang nggak mau vaksin karena takut. Nah kalau angle-nya nggak mau vaksin karena takut, rest assured lo aman kok, aman dalam lindungan Tuhan. Ya of course kalau lo ada takut-takut ya lo coba cek aja ke dokter kan. Ada penyakit bawaan apa enggak gitu kan. Kalau dapat rekomendasi oke ya udah jalan gitu kan. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi di luar sana, Bro Dion, di luar sana itu takutnya bukan karena takut dia ada zat yang masuk ke dalam tubuh dia, tetapi ada sesuatu yang lain mungkin. Wih, karena kalau konspirasi teori nih. Dibagi itu video-videonya yang ditempelin koi tempel, katanya itu ada sesuatu. Koyo tempel. Nah, koyo tempel. Jadi bukan hanya vaksin maksudnya. Setuju bro. Asing lainnya. Jadi kita memang jadi ketakutan orang itu benar seperti yang Bro Dion bilang. Banyak ternyata takutnya karena apa kita mesti pilah-pilah gitu. Kita pilah-pilah. So basically mungkin waktu lu decide untuk vaksin atau enggak, ada fear juga yang datang ke lu, dan maksudnya itu yang akhirnya yang membuat keputusan lu bulat gitu ya. Itu lu mau ambil atau enggak. Tapi menurut gue Bro Dion tadi bilang bagus juga sih. Kalau out of fear mungkin we need to check on the kayak motifnya and all the stuff, karena kita percaya lindungan Tuhan gitu. So basically ada hal-hal yang seharusnya nggak takut, misalkan kayak
ya mungkin kayak perkaranya kayak milih vaksin ya. Kalau yang gue tahu juga kan milih vaksin Yoi. vaksin kan beda-beda nih. Yoi. Ada vaksin yang bisa mabok, ya nggak sih? Ada vaksin yang bisa pusing 7 keliling, sama ada vaksin yang ya lu bisa rebahan terus gitu. Tapi ini beneran ini waktu vaksin kedua ya gue nggak usah sebut merek lah. Sebut inisial aja lah, sama aja. Bukan itu kan. Gue vaksin yang kedua ya, Jo ya. Vaksin yang kedua tuh seharian happy, men. Happy. Tanya istri gue. Salah suntik tuh kayaknya depannya M kayaknya. Beneran tanya. Kita tanya nggak ada istri BNN gue. kan ini, sorry. itu si Dion pas udah selesai divaksin, terus orang yang vaksin waduh, salah cairan yang gue masukin gitu. Beneran. Salah nih. Beneran. Gue happy gue. Jadi aneh juga sih efeknya. Tapi yang vaksin kedua ya. Kalau vaksin yang pertama gue kipinya cuman hampir sakit tapi enggak. Jadi kayak di ambang batas lo mau sakit gitu. Jadi kayak apa sih? Sumeng ya. Tapi yang kedua tuh gue happy, bro. Gue happy, gue kayak ngalamin kasih Tuhan gitu. Oh, itu kayak divine love gitu ya? Itu mah jamahan Roh Kudus, bro. Lu belum vaksin. Lu ikut KKR kali. KKR online ya? Jadi altar call-nya gitu ya? Altar call-nya divaksin. Mari yang berhubungan berat dan kurang vaksin. Ya, tapi itu mungkin cuman gua doang sih. Jadi pas divaksin tuh gua moodnya jadi menyenangkan aja hari itu. Padahal antrinya 4 jam. Bro, itu cuma lu doang, bro. Itu mungkin ngaruh ke project. Iya. Oh iya. Gue pernah dengar juga teman gue juga gitu divaksin terus ketagihan gitu karena dia waktu divaksin pertama sama vaksin kedua dia happy banget gitu efek setelahnya. Bingung juga. Ya bisa jadi beda-beda. Bisa jadi itu psikologis juga sih, artinya I have completed my dosage gitu kan. Jadi merasa sudah selesai. Ya gitu. Maksudnya bukan berarti di dalamnya ada apa-apa ya. Bukan berarti di dalamnya ada apa-apa ya. Nanti kita kasih time code kan, bro, di sini, bro, supaya nggak dipotong-potong. Nggak usah lah dipotong-potong nih kayaknya. Justru kita tunggu itu. Dipotong habis. Dipotong depannya doang. Jadi episode pertama dan terakhir gua nih kayaknya nih. Kalau ada yang ngetok pintu hati-hati, bro. Aduh, gua jadi nggak enak nih, BNN. Canda. Enggak lah, itu mesti dicek tempat vaksinnya. Enggak. Tapi gue setuju dengan itu dan menurut gue sih, gue juga dengar banyak pengalaman bahwa kayak vaksin pertama kayak efeknya lebih keras, begitu efek vaksin kedua dia nggak ngerasain efek apa-apa. Terutama mereka yang belum vaksin kedua, itu dia nggak ngerasain efek. Benar. Karena emang belum ya. Iya, gue setuju banget. Belum makan. Lapar. Oh iya, efeknya ada yang benar lapar. Ternyata juga yang ngantuk karena semalamnya begadang, biasanya gitu sih. Begadang. Iya, tapi banyak banget ngantuk dan lapar. Itu kan tiap hari padahal. Kenapa vaksinnya? Anda bisa vaksin juga begitu ya. Iya. Ada lagi yang habis vaksin pusing banget, terus seminggu kemudian pusing banget lagi, terus ternyata belum ada duit bayar tagihan. Iya, pusing terus. Itu bukan efek vaksin. Iya. Harus salah. Iya, bener, setuju banget sih gue. Itu emang efek samping kalau nggak ada uang sih biasanya. Bener. Apalagi di samping itu kan, nggak mungkin di depan. Iya. Jadi gue bisa bilang bahwa, nah ini mungkin pertanyaan lanjutannya. Pertanyaan lanjutannya adalah gini. Kita sis sebagai orang-orang Kristen, kita hidup kita ngomong dulu deh di lingkungan kita kan, ya teman-teman gereja kita, terlepas gereja kita di mana, rebahan atau tidak gitu kan. Cuman maksudnya gini, kita kan punya teman-teman yang beragam-ragam. Ya, kita ngomongin tentang case vaksin dulu deh terutama. Ya, ada misalkan teman baik lu yang pro vaksin banget dan elunya enggak. Nah, atau kebalikannya, lu pro vaksin banget dan teman lu enggak. Apa yang sebaiknya kita lakukan ya? Maksudnya ya kita ngomong dari diri kita sendiri dulu deh. Kalau tadi kan kita ngomongin kayak tentang mungkin kalau ada orang memperlawan ke kita gitu. Tapi another thing adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Apakah kita harus kayak kekeh, memaksakan, atau mungkin memberikan suggestion kepada mereka, ya gitu. Atau
gimana kita memperlakukan mereka, terutama kita hubungannya sebagai anak-anak Kristus gitu. Mungkin dari Sis JV dulu kali ya. Kalau menurut gue sih kita balik lagi ya, tadi Dion kan udah bilang, jadi kayak kita jangan maksa juga gitu. Tapi kalau gue biasanya kalau ngobrol sama temen, gue balikin lagi ke imun sistem gitu, ke daya tahan tubuh. Either divaksin atau nggak divaksin, either ada COVID atau belum ada COVID, semua balik ke bagaimana cara kita hidup. Jadi kalau kita ngomongin tentang, oh iya gue percaya sama perlindungan Tuhan, tapi kayak kita hidup sembarangan gitu ya, kayak misalnya, sorry nih ya, buat orang Kristen nih ya, makan babi terus setiap hari, lemaknya terus karena doyan habis. Atau misalnya kayak, oh gue percaya sama perlindungan Tuhan, terus begitu kayak, pokoknya kayak makannya sembarangan, nggak pernah olahraga, terus kayak gitu lah ya gaya hidupnya. Jadi menurut gue sebenarnya bukan masalah vaksin, divaksin, nggak divaksin. Jadi masalahnya adalah kita harus hidup dengan bijaksana gitu. Jadi kayak misalnya pola hidupnya diperbaiki, misalnya olahraga, jangan stres, karena semua kan di pikiran juga kan. Ada orang juga yang hidupnya, kelihatannya dia rajin banget ya olahraga, makan sehat, tapi dia stres gitu. Jadinya sakit-sakitan juga, ya kan. Jadi kayak gue biasanya balikin ke teman-teman gue ketiga hal ini untuk daya tahan tubuh. Manage stress level, terus yang kedua olahraga, terus begitu sama makan sehat kayak gitu, pola makan yang benar gitu loh. Karena kalau tiga hal ini dilakuin, selain kita hidupnya jadi enak secara fisik enak, cara berpikirnya juga bisa jernih juga gitu ya kan. Kalau ngomongin stress levelnya di manage, salah satunya biasanya jadi mempengaruhi ke tidurnya kita, kualitas tidur. Ya kalau stres kan tidurnya susah, ya kan. Tapi kalau misalnya rebahan kita ya berarti ya. Kenapa? Susah rebahan, ya kan. Oh, iya. Nah, jadi kayak kalau kita stress levelnya oke, kita percaya Tuhan pasti take care hidup kita. Kita percaya, kanker nih, kantong kering misalnya gitu, atau kantong hampir kering. Tapi kita percaya, aduh Tuhan, aku nggak tahu deh caranya gimana, tapi gue percaya lu sayang banget sama gue, lu tahu deh gue lagi khawatir, tapi gue percaya lu nanti buka jalan buat gue Tuhan gitu. And then udah serahin ke Tuhan, and then kita bisa tidur gitu. Jadi kayak yang gue sharing ke teman-teman gue balik lagi ke tiga hal itu. Pola makan, manage stress level, sama satu lagi olahraga, itu sih. Olahraga. Sis Jeff, kayaknya lu juga sering olahraga ya? Apa? Fitness? Iya, gue belakangan ini gue lagi doyan nge-gym. Selain sebelumnya gue juga jogging juga gitu. Dan emang better jogging sih. Bercanda ya berarti ya? Just jogging. Bercanda Bukan. ya? Itu sering banget gue jogging terus. Apa? Bro Dion mau nambahin kayaknya. Bukan, jogging itu yang kalau ada musik terus lu nari itu loh, apa sih? Jogging. Joget. Joget dong. Tobat. Aduh, kacau. Iya. Fitness, tapi kalian semua juga tahu kan bahwa kebanyakan fitness itu kan lebih kejam daripada membunuh ya. Kalian tahu ya. Dari kecil udah sering. Gue udah tahu lu bakal ngomong itu. Kebaca tuh. Bapak nih gue jadi gak enak. Pengen jewer ya, jewer. Oh ya Allah, lemari Belanda. Serbet ketoprak nih. Oke. Lanjut ya. Kita ke kalau Bro Gard gimana Bro Gard? Menurut Bro, lu setuju juga nggak dengan yang Sis Jeff bilang? Dan ya mungkin lu punya hal yang baru. Iya, yang lain. kalau saya sih secara prinsipnya kita kembali ke firman Tuhan. Ya, di Roma 14 itu bilang, saya bacain deh ya. Roma 14 itu perikopnya judulnya jangan menghakimi saudaramu. Ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ini satu perikop ini ngomongnya tentang jangan menghakimi. Mungkin konteksnya kita bilang tentang makanan. Ada orang yang pikir nggak boleh makan daging, harus makan sayuran saja. Makan sayuran umur lebih panjang, lebih sehat, dan sebagainya. Makan daging, banyak lemak, cepat mati misalnya. Tapi saya percaya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Kalau bilang makan daging banyak-banyak jadi gemuk, makan sayur banyak-banyak jadi kurus, enggak juga. Gajah sama kudanil makan sayuran terus gendut, ya kan?
Tapi intinya, jadi maksudnya firman Tuhan bilang kita jangan menghakimi saudara kita. Kalau dia imannya lemah, wah kita bilang loh, yang makan sayur-sayuran doang imannya lemah, ya. Tetapi kita yang lebih waras istilahnya, lebih dewasa, kita jangan menghakimi. Pokoknya kita jangan jadi batu sandungan. Kalau ini topiknya tentang makanan, dalam hal ini saya percaya berlaku juga tentang vaksin, tentang pergi ke dokter waktu sakit apa nggak sakit, minum obat waktu sakit atau nggak sakit, gitu ya. Jadi maksudnya apapun keputusan orang itu pribadi lepas pribadi, ya. Buat saya pribadi ini nggak penting banget, nggak mempengaruhi keselamatan sebagai orang Kristen, ya. Jadi nggak apa-apa. Kalian mau vaksin, percaya banget sama vaksin, percaya sama vaksinnya, in a way gue juga nggak setuju sih, ya. Kembali ke topiknya bahwa kita percaya pada perlindungan Tuhan. Divaksin nggak divaksin, Tuhan lindungi kita. Kalau saya pribadi divaksin karena semacam keharusan, kenyamanan aja. Saya mau ke mall, mau kemana-mana gampang, tunjukin lewat. Kalau nggak ada saya repot, itu aja. Basically kayak begitu. Jadi kembali ke topiknya tadi, orang Kristen boleh divaksin nggak? Atau harus vaksin nggak? Terserah. Tapi kalau saya demi kenyamanan pribadi dan orang-orang di sekitar saya, ya saya vaksin aja. Toh gratis, dan puji Tuhan, saya suami istri divaksin nggak ada gejala apa-apa sih, nggak berarti lah istilahnya. Kayak kagak divaksin. Oh, gitu aja sih. Mungkin emang belum divaksin itu. Jangan placebo, bro. Enggak kok, ini jarumnya ya, ini jarumnya. Enggak gini, dia gini, cus gitu lewat doang. Oh iya lewat ya, hampir dong. Ya, karena saya kan takut disuntik, jadi waktu disuntik kan saya nggak lihat. Jangan-jangan nggak disuntik kan? Oh iya, enggak. Soalnya si perawatnya itu yang nyuntik juga dia nggak lihat. Jadi berobat nggak lihat. Tapi sudah. Yang ditusuk sendiri itulah. Biasanya tanggung nyuntek aku sendiri. Nyuntek aku sendiri. Sering bulat. Bro Dian gimana bro? Menurut lu gimana bro? Ini seru nih. Kalau gue balik lagi ke my opening statement. Satu, lo mau vaksin atau enggak, Tuhan tuh tetap akan lindungi. Gitu ya. Kalau lo takut vaksin, ya berdoa. Kalau perlu ya cek ke dokter. Kalau lo yakin banget dengan vaksin Tuhan lindungi, ya go ahead gitu kan. Everything has its own risk kan. Terus yang kedua, apapun sisi yang lo ambil, lo jangan nyusahin orang aja. Ya, jangan nyusahin orang. Jangan gara-gara lo nggak divaksin, akhirnya lo menghambat kerja tim lo gitu ya misalkan, gitu kan? Karena kan sekarang semua udah pakai surat sertifikat tanah tadi kan buat masuk mall. Nah itu pantesan nggak bisa masuk. Itu jadi lo jangan nyusahin orang aja. Jangan gara-gara lo belum vaksin, terus yang lainnya jadi terhambat. Atau lo jangan nyusahin orang gara-gara lo pro vaksin, lo memaki-maki orang yang nggak vaksin gitu kan? Gitu. Terus yang ketiga, jangan menghakimi. Terus yang ketiga, kalau gue memang setuju kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung pemerintah. Karena kita kan hidup di tanah Indonesia, kita cari makan di Indonesia. Logiknya pemerintah adalah semakin banyak yang divaksin, penyebaran semakin sedikit, mutasi juga semakin sedikit, of course kan. Semakin sedikit penyebaran, semakin sedikit mutasi kan. Sehingga semua bisa berjalan kembali normal dan semua bisa cari makan gitu. Again, balik lagi jangan nyusahin orang, jangan gara-gara lo ntar nggak vaksin lo kena, lo jadinya nyusahin, lo jadi faktor penyebaran itu sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan mau vaksin atau nggak vaksin, ya tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dalam dan luar, protokol kesehatan dari dalam olahraga, atur stress level, tidur yang baik, banyak bercanda, banyak ketawa kan, jangan murung-murung kayak kita gini. Topiknya berat tapi ya emang berat. Jadi berat nih sekarang gue nih. Itu. Begini amat sih topik gitu ya. Topik yang panas.
Terus apa lagi ya? Ya gitu, topik panas jangan sering-sering lah. Terus protokol kesehatan dari luar, lo pakai masker, cuci tangan, mandi dari luar, ya gitulah. Ya. Jadi everything has to be a very decent life aja, jangan terlalu ekstrim jadi manusia gitu kan. Yes. Gitu. Waduh, mantap. Mantul. Wow. Ini topiknya berat kayaknya. Abis ini kita coba timbang berat badannya, mungkin nambah. Kurus. Gua rasa sih 2 kiloan nih ada nih. Apalagi kan gua kan di luar angkasa dan specific gravity-nya beda ya. Beda, Bro. Lebih ringan ya? Oh iya, lebih ringan. Iya, katanya kalau Anda berat mungkin Anda hanya salah planet saja ya. Di planet lain mungkin Anda ringan. Gitu ya. Luar biasa. Wow, luar biasa banget. Jadi gue udah dapet. Iya, kurang lebih sih sebenarnya kurang ya sebenarnya. Enggak, tapi lebih. Maksud gue gini loh. Gue bisa nyimpulnya bahwa tadi dari Sis Jeff dia bilang it's talk about bijaksana, hidup bijaksana. Dan menurut gue itu semua juga kayak diamini oleh Bro Dion dan juga Bro Gar tadi. Kayak Sis Jeff bilang kayak stress level, olahraga. Itu menurut gue iya benar banget karena itu kan tiap orang beda. That's why kita nggak bisa ngehakimin yang nah ini ngehakimin lanjutnya kayak yang Bro Gart bilang nih tadi dari Roma 4 ya. Seru sih. Jadi masuk Bro iklan Bro, satu lagi tuh. Maksudnya. Oh iya, biskuit ya. Itu biskuit. Roma mana sih Banyak Mayora? Satu lagi dari. Asik nih. Spot iklan tolong dong ya. Kita airnya masih air galonan nih, mohon maaf nih. Iya nih, tolong dong, gue kagak ada air nih di sini nih. Aus ya? Aus. Ntar gue kirimin ya WhatsApp ya. Tadi Bro Gart bilang tentang jangan menghakimi sesuai dengan yang di Alkitab bilang. So it's true. Jadi karena setiap kita itu punya karakter dan daya tahan yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda. So that's why sebenarnya dasar itu adalah dasar yang baik untuk kita nggak menghakimi satu sama lain. Setiap orang punya haknya masing-masing, termasuk dalam hal ini juga vaksin atau nggak vaksin. Dan tadi Bro Dion juga nambahin bahwa ya intinya adalah ya jangan ganggu. Basically, mind your own business kali ya. Tapi again balik lagi, kadang-kadang kan kita suka ngerasa benar sendiri atau gimana sendiri, tapi cek lagi about ya cara kita bijaksana dalam hidup itu ya. So I guess ya nanti ujung-ujung bermuaranya adalah bagaimana cara kita melihat Kristus kali ya di dalam kesehariannya. Dan ya menurut gue itu panutan sejati, panutan kue gitu ya, panutan gue gitu. Jadi maksudnya itu yang membuat dasar kita tuh juga sama kayak Kristus juga nggak pernah ngehakimin ke orang-orang lain. That's why kita bisa meniru cara hidup. Benar. Gue mau cerita dong satu dong. Kemarin kan gue lihat Instagram ya, gue ada follow satu pendeta yang pokoknya dia tuh suka yang inilah, yang supranatural gitulah Bro, sama kasih Tuhan gitulah Bro. Dia posting gitu, ya dia dikasih Tuhan, ya dia tahu Tuhan menyayangi, terus dia memang hidup di dalam supranatural gitu. Dia foto dia lagi divaksin, tapi statementnya menurut gue menarik. Statementnya itu adalah ini gue divaksin bukan karena harus apa enggak, takut apa enggak, tapi masalahnya gue kagak bisa terbang, Bo. Jadi dia nggak bisa pelayanan. Jadi gue harus divaksin. Gitu. Lucu juga sih angle-nya ini, menurut menarik sih. Jadi ya again, mau vaksin apa enggak vaksin, itu tadi jangan nyusahin. Kalau misalkan dia akhirnya nggak jadi pelayanan kan kasihan tuh orang-orang di tempat tersebut kan, jadi nggak bisa dilayani kan. Gitu. So angle-nya juga wisdom juga ya berarti, iya nggak sih? Kayak ya, ada orang-orang tertentu yang emang lu harus decide dan lu harus vaksin karena memang itu yang dibutuhkan. Ya, gue suka juga tadi Bro Gart bilang tentang lu timbang lagi lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak hal baiknya. Benar. Ya nggak sih? Setiap orang kan punya berbeda-beda. Lah, gue kok jadi kayak ini. Oke, setiap orang maksudnya berbeda-beda kadar dia menilai satu hal dengan yang lain. So mungkin kalau vaksin bisa jadi dia yang nggak pro-pro amat, tapi dia pikir itu hal yang lebih banyak membantu orang. Why not? Kenapa enggak gue divaksin untuk gratis lagi ya? Gratis itu. Kalau bayar baru kita. Cuan.
Cuan yang penting, iya kan. Setelah dihitung-hitung, vaksin masih gratis, jadi ya paling biaya pesawat doang. Tapi sebelum naik pesawat, antigen lagi, bayar lagi. Terima kasih. Iya, oke. Wow. Seru sih. Jadi roughly sih, gue bisa nangkep bahwa intinya adalah, ya balik lagi ke orang ya. Kita juga sebagai orang Kristen, ya balikin lagi ke diri kita dan kita melihat sesama kita juga dengan kasih Tuhan. Basically itu kali ya. Ya, Kalau kita melihatnya dengan kasih Tuhan, jadi ya dia mau vaksin oke, enggak oke, tapi at least kita tetap menyebarkan kasih dan semua yang kita lakukan ya out of love bukan out of fear gitu kali ya. Yes. Ya, even out of judgment ya, jangan ngejudge gitu ya. Ya. Ini udah boleh pre-kitiu belum nih? Udah boleh pre-kitiu belum? Nah, pre-kitiu nih. Ini kayaknya kode-kode rahasia nih. Saya kurang paham nih. Udah mulai pre-kitiu nih lah. Intinya kita udah masuk ke section pre-kitiu nih ya. Soalnya Kevin dari tadi menyimpulkan. Betul. Butuh dibantu. Intinya seperti yang tadi dibilang. Mengintikan. Kita kembalikan lagi kepada Jemaat Terbahan Indonesia. Bagaimana dengan Anda sendiri? Anda sendiri percaya vaksin atau enggak? Terutama orang-orang Kristen di luar sana. Anda percaya vaksin atau tidak? Ya, kita kembalikan lagi ke Anda. Tapi ya selama itu bisa membuat Anda punya damai sejahtera dan itu tidak mengganggu teman-teman Anda dan Anda tetap tidak menghakimi dan Anda tetap hidup dengan bijaksana, ya kita pikir sah-sah saja. Begitu kali ya. Yes. So, itu dia tadi episode pertama Church Uncensored. Memang di sini topik-topiknya sangat panas dan kita selalu meraba-raba yang panas-panas walaupun kita kepanasan. So kita akan berjumpa lagi di next Church Uncensored yang pasti dengan topik-topik yang lebih panas membara. Panas banget. Mungkin next time kita bisa di matahari kali ya, atau di Mars mungkin. Iya loh. Panas. Backgroundnya kurang cocok. Kurang cocok ya. Api neraka gitu. Mana sih api neraka? Next time neraka ya. Panas. Wow, haleluya. Berkunjung ya ceritanya. Nah, api neraka ya? Api Roh Kudus gitu kayak biar rohani dikit. Lu kalau neraka berkunjung ceritanya. Mungkin melihat. Aduh, klaster di sana gimana gitu ya. Oke. So I think sampai di sini aja. Thank you banget Sis Jeff, Bro Dion, Bro Gard. Terima kasih untuk sore harinya yang dihabiskan dengan sangat kurang berguna ya sebenarnya, tapi seru. berguna. Semoga kalian tetap membara-bara. Sampai jumpa di Church Uncensored berikutnya. Bye. Bye-bye.